Selamat datang di podcast Cerdas Emosi bersama Joshua Iwan Wahyudi. Tempat untuk belajar mengelola perasaan dengan praktis, insightful, dan relevan untuk hidupmu sehari-hari. Selamat mendengarkan dan terinspirasi. Halo semuanya, ada sebuah nasihat yang sering sekali diucapkan dan diberikan, tetapi menurut saya itu nasihat yang misleading dan sangat berbahaya. Yaitu apa? Ikuti apa kata hatimu. Nah, mungkin kamu sering ya diberi nasihat kayak gini, udah ikutin aja apa kata hatimu ya. Kenapa nasihat ini berbahaya? Karena orang cenderung mengasosiasikan kata hati itu dengan perasaan. Maka ujungnya akhirnya ikuti apa yang kamu rasakan. Banyak orang berpikir perasaan itu kompas jiwa yang akurat gitu ya. Perasaan itu memang harus diikuti karena dia itu mengarahkan kita kepada sesuatu yang benar gitu kan. Padahal perasaan itu tidak selalu benar. Memang perasaan juga tidak selalu pasti salah. Bisa aja benar. Tetapi masalahnya bagaimana kita tahu perasaan kita itu benar apa enggak gitu kan. Ini kan yang sering jadi kebingungan banyak orang gitu ya. Yang saya rasakan ini benar apa enggak? Saya perlu ikutin apa enggak? Lalu datang nasihat, ikuti saja perasaanmu. Wah, ikuti saja kata hatimu. Nah, gitu kan. Misalnya, kamu ngerasa lelah dan pengen resign gitu kan. Ikuti aja. Bagaimana kita tahu bahwa yang kita rasakan untuk resign ini benar apa enggak? Makanya kita perlu memperlakukan perasaan itu bukan sebagai instruksi untuk diikuti. Saya ulang ya, perasaan bukanlah instruksi untuk diikuti, melainkan data untuk diuji. Jadi perasaan itu nggak harus kita iyakan, karena dia cuma data. Dan data itu masih perlu diuji lagi, ini datanya benar apa enggak. Hanya karena apa yang kita rasakan itu real, terasa nyata, bukan berarti perasaan itu sesuai dengan realita, sesuai dengan kenyataan. Contoh, saya kok merasa dikucilkan. Belum tentu kita benar-benar dikucilkan loh. Kadang-kadang itu hanya perasaan yang muncul. Iya, perasaannya nyata. Itu bukan ilusi. Saya nggak bilang bahwa perasaan kamu itu halusinasi, itu sebenarnya nggak ada. Enggak, memang ada perasaannya. Tapi apakah perasaan itu relevan? Sesuai dengan kenyataan. Memang kamu benar-benar dikucilkan. Apakah ada bukti-bukti yang jelas? Nah, kadang-kadang belum tentu. Sehingga apa yang kita rasakan belum tentu sesuai gitu dengan kenyataan. Contoh lain, saya ngerasa hidup saya gagal. Banyak loh orang ngerasa begitu. Padahal orang lain yang lihat hidupnya dia pengen-pengen banget. Waduh, ini orang kok sukses banget, ini orang kok hebat banget, ini orang kok diberkati banget. Tapi orangnya sendiri merasa gagal. Apakah perasaan itu benar atau tidak? Kalau kita cuman ikutin saja apa kata hatimu, ikuti saja apa kata perasaanmu, bahaya sekali. Makanya kita perlu belajar kecerdasan emosi untuk memiliki kemampuan mengenali sinyal-sinyal. Nah, perasaan itu sinyal dari dalam diri kita. Jadi ada data yang coba disampaikan dari kedalaman diri kita nih. Saya kasih contoh, misalkan kalau ada di antara kamu yang trading saham, lalu kita liatin grafik candlestick-nya gitu ya. Tiap waktu tertentu kan muncul candlestick baru gitu ya, terbentuk kan. Nah, itu kan data. Diagram yang kamu lihat itu data dan sinyal. Tidak ada instruksi untuk beli atau jual. Kamu harus menguji data itu benar nggak? Ini yang ditunjukkan oleh data ini memang sesuai dengan kenyataan. Itu pertama. Lalu yang kedua, kamu menafsirkan apa artinya ini. Apakah ini waktunya membeli? Atau waktunya menjual? Atau waktunya di hold dulu? Nah, kita yang menafsirkan data itu sendiri nggak pernah memberikan kita instruksi. Begitu juga dengan emosi. Emosi itu cuma data. Dia cuma kirim sinyal, dia cuma kasih pesan. Hei, ini loh, terjadi sesuatu di dalam dirimu, waktu kamu diginiin, ada bagian yang terlanggar dalam dirimu. Udah itu datanya. Nah, apakah kita tafsirkan itu sebagai tindakan misalkan untuk balas dia, atau maafkan dia, atau diamkan dia, atau panggil orang lain. Nah, itu kita menginterpretasikan data itu dan memutuskan sendiri. Makanya hanya karena kamu marah, bukan berarti itu sebuah instruksi untuk gampar orang gitu ya. Atau hanya karena kamu kecewa, lalu kamu, wah,
Perasaanku berkata aku harus resign. Perasaanku berkata aku harus ceraikan orang ini. Perasaanku berkata aku harus tinggalkan kondisi ini. Nah, itu interpretasi kamu terhadap data. Datanya sendiri valid apa enggak, itu penting. Kalau datanya nggak valid, waduh, kamu memutuskan berdasarkan data yang tidak sesuai kenyataan. Lalu kedua, caramu menginterpretasi data itu juga udah benar atau belum. Mungkin datanya benar, yang kamu rasakan memang sesuai dengan kenyataan, tapi hasil penafsiranmu terhadap emosi itu ngaco. Karena nggak pernah belajar kecerdasan emosi, nggak pernah belajar gimana cara meregulasi dan memaknai sebuah perasaan tertentu, maka kita asal aja, oh ini artinya saya mesti resign, oh ini artinya saya mesti balas dia, oh ini artinya saya mesti maki-maki dia. Nah, itu yang sering terjadi kan, karena ketidakmampuan kita untuk mengenali perasaan-perasaan kita dan bagaimana memaknai perasaan-perasaan itu. Makanya sebuah pelajaran penting yang kita ambil hari ini adalah jangan asal mengikuti kata hatimu loh. Jangan asal mengikuti perasaanmu, karena perasaan itu bukan kompas kehidupan yang akurat. Karena perasaan itu bukan instruksi untuk selalu harus diikuti. Justru kamu perlu memiliki kompas hidup yang lebih kokoh daripada sekedar perasaan. Jadi jangan ikuti kata hatimu, tapi temukan sebuah kompas kehidupan yang lebih solid, kebenaran yang lebih valid untuk menjadi kompas kehidupanmu. Bagaimana pelajaran hari ini? Kalau kamu ingin lebih dalam belajar kecerdasan emosi, ayo segera subscribe di channel YouTube Joshua Iwan Wahyudi atau follow Instagramnya di @joshuaiwanwahyudi.